Farel umurnya berapa sih? 12, bosone apa? 12 kalih welas. Kodok karo aku ndelok rupane wong kene iki lho, kalih welas mesake maksudnya. Farel, Iya. kowe wis ngaji rung le? Quran udah juz berapa kamu ngaji? Oh, mboten ngaji. Lah kerang ngaji iki kepiye? Enggak. Urung ngaji. Dereng. Nah, kamu sekarang sudah terkenal, sudah mulai punya uang. Saya doakan besok kamu jadi artis top internasional. Amin. Tapi yo ngaji, Bro. Masa ora ngaji? Nah, Iya lah ngomongnya. lah kepiye? Yang niku wes. Nggih. Gue pengen iso ngaji apa ora, Le? Nggih pengen. Pengen. Cita-citamu pengen jadi apa? Pilot. Pilot. Pilot kok cangkeme nyanyi iki lho. Agamamu tadi? Agamamu apa? Kristen, Katolik? Enggak. Mbuh lho kok mbuh. Maksudnya apa? Agamane apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Farel, bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muntaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Wakil Bupati dan jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema Maulid Nabi Pemuda dan Spirit Perubahan yang bertempat di depan Vihara Budi Dhamma Sarana, menunjukkan toleransi yang luar biasa dari masyarakat Banyuwangi. Tepuk tangan untuk Banyuwangi serta Bapak Ibu warga masyarakat. Bunti niki Pak Wabu. Blangkon kok podo karo ndasku. Dusun Blangkon, Kecamatan Srono yang berbahagia. Apa Mas? Beliwingko bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai orang Srono yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Bersyukur alhamdulillah malam hari ini atas izin Allah saya bisa sowan kepada Bapak Ibu warga masyarakat Srono, Pak Wakil Bupati. Ini hari ini jam ini panggung saya yang keempat. Padahal saya dalam keadaan sakit. Harusnya kemarin dokter menyarankan saya, Gus, bawa istirahat dulu, opname di rumah sakit. Tapi saya bilang, saya tetap ngaji. Kenapa? Kalau toh saya kemudian mati, saya lebih bangga mati di pengajian daripada di rumah sakit. Karena dikatakan, an-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Artinya apa? Matimu tergantung kebiasaanmu. Kalau kita biasa ngaji,
Ya bisa jadi matinya pas pengajian. Alangkah indahnya kita menjemput ajal dalam keadaan tersenyum gara-gara pengajian, betul? Saya dulu punya kiai di Yogyakarta, namanya Kiai Ahmad Dardiri Lempuyangan, pengasuh pondok pesantren Al Mujahadah. Pulang pengajian dari Magelang, tabrakan. Mobilnya tabrakan dengan mobil yang lain. Tabrakan. Yang terjadi apa? Kepalanya pecah, sirai bentet, dibawa pulang ke rumah sakit. Nggak mau. Beliau mengatakan apa? Jangan bawa saya ke rumah sakit, bawa saja saya ke pondok. Untuk apa Kiai? Saya pengen mulang santri. Ketika ditanya sama Bu Nyai, Pak Kiai, kenapa tidak mau di rumah sakit? Lebih baik saya mati mulang ngaji daripada saya harus mati di rumah sakit. Nah, mila Bapak Ibu, kalau diajak ngaji nggak usah kakean sambat. Diajak ngaji gak tak takon, kiai ini sopo, ganteng apa? Ora. Kacamatanan apa? Ora. Gondrong apa? Ora. Blangkonan apa? Ora. Lah diundang ngaji rong mesti mangkat kakean sambat, tapi lak tonggone nanggap jaranan ra diundang mangkat. Kamong kok jaranan niku ngundang demit, kok sing teko wong srana. Berarti wong srana kaya. Berarti wakil bupatine wakil bupati. Mila Bapak Ibu para demit rahimakum, para demit rahimakum. Salah satu nikmat terbesar adalah manakala kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bergabung dengan orang-orang soleh. Cie. Mbak, kamu tahu ini namanya apa? Jeruk. Kamu tahu nggak bedanya jeruk sama kamu? Jeruk mengandung vitamin C, kamu mengandung anak kita. Iya. Ternyata mbaknya pakai kawat gigi. Istri saya bilang sama saya, Abah boleh nggak saya pakai kawat gigi? Saya bilang jangan. Kenapa Bah? Lah ngantek kowe nganggo kawat gigi tak cipok nyantol cangkemku. Tapi kalau cewek pakai kawat gigi itu mungkin dia setia. Kenapa? Karena giginya saja dijaga, apalagi hatimu. Sing dereng nganggo kawat gigi, rasa nganggo kawat gigi. Orang yang pakai kawat gigi karena merasa dirinya adalah merongos. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu kenikmatan terbesar adalah ketika Allah mengizinkan kita, memudahkan langkah kaki kita untuk hadir di majelis ilmu. Saking pentingnya majelis ilmu itu, Nabi Muhammad SAW berpesan, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Ketika kamu melintasi taman surga, singgahlah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Nabi, ini kita masih di dunia. Apa yang dimaksud dengan taman surga?" Apa jawaban Nabi? Yang dimaksud dengan taman surga di dunia adalah khilaqu dzikri wa majalisul ilmi. Majelis zikir dan majelis ilmu. Maka tempat ini insya Allah merupakan bagian dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan ketua panitianya masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian. Motor. Siapa ketua panitia pengajian nih? Oh, mulai siap-siap ya. Kenapa kemudian dikatakan sebagai taman surga? Surga niku lak ciri-cirine penuh dengan kenikmatan. Pertanyaan saya adalah, mana tempat yang lebih nikmat di dunia ini kecuali majelis ilmu? Kenapa dikatakan nikmat? Julusu sa'atan
Anda duduk walaupun cuman sebentar di majelis ilmu, pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah 1000 rakaat. Saya mau tanya yang hadir, siapa yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Ora bakalon. Wegi subuhane jam itu, usolline ditambahi, usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Ketok es duha kok nganggo kunut. Julu susahatan. Orang yang duduk walaupun cuma sesaat di majelis ilmu, itu Pak Sugiran lebih mulia, lebih baik, lebih banyak pahalanya dibandingkan sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Anda duduk di sini, apapun bentuk dudukmu. Perempuan itu kalau duduk di majelis ilmu, Pak Wakil Bupati, itu jenisnya ada 3. Yang pertama, silo. Di tengah-tengah pengajian, tahiyat. Kiainya datang, tungkae selonjor. Ketoke penyakitnya asam urat. Ada yang punya penyakit asam urat? Mau saya kasih obat? Nanti jenengan kondur pados gula batu. Caranya bagaimana? Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Tempat mana lagi yang lebih nikmat dibandingkan majelis ilmu? Gak ada. Duduk sebentar, pahalanya sholat sunnah 1000 rakaat lewat. Bahkan disebutkan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajahnya kiai itu ibadah. Sawangan ibadah. Kalau saya ngaji di Surabaya, di Doli dulu bersama para begenggek, para PSK, saya bilang sama para PSK, mbak-mbak PSK, ingatlah, memandang wajah kiai itu ibadah. Apa jawaban mbak-mbak PSK? Beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, dah hopoh bisa ngeloni ya Allah. Saya langsung lari mencari tempat terbaik, ngajak Wakil Bupati Sugiran. Tapi insya Allah kalau saya ngaji di lokalisasi, Pak Sugiran tidak akan pernah saya ajak. Kenapa? Karena saya khawatir mau berangkat nggak mau pulang, karena pengajiannya terlalu menyenangkan. Kalah masuk ngaji di lokalisasi kok yes salah, sing bener oh no oh yes, goblok lah malah oh tenang. Itu anak gue Samsudin gue. Maka kemudian apa? Tidak salah. Kalau kemudian tempat seperti ini dikatakan taman-taman surga yang nampak di dunia ini. Belum lagi kemudian keutamaan orang yang ngaji. Contoh, tadi ibu-ibu berangkat ke sini jam berapa? Bar maghrib. Kamu kalah semangat sama orang Wongsorejo. Tadi malam saya ngaji di Wongsorejo, mereka sudah datang dari habis asar. Saking semangatnya Pak Wabu. Ternyata pengajiannya di tengah sawah. Begitu saya mangap cangkemku pluk kewan tok. Ya Allah. Apa jenenge? Lembing. Jadi lak dicipok rondo mending lembing tak Anda. Ketika tadi Anda berangkat dari rumah, kok tadi? Inilah hebatnya Islam. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Dalam Islam, orang baru niat saja itu sudah berpahala selama niatnya baik. Seminggu yang lalu Anda mendengarkan woro-woro pengajian bersama Gus Miftah Kiai Lonte dari Jogja. Kok jenengan niat seminggu yang lalu, saya akan berangkat ngaji besok bersama Gus Miftah. Begitu Anda pasang niat, itu sudah berpahala. Itulah kenapa dikatakan dengan satu alasan innamal a'malu binniyat. Baru niat Bu berpahala. Maka ibu-ibu sekarang Anda mau pulang nanti, kamu niati, nanti saya pulang akan ngeloni bojo saya, pahala. Tolong niatkan dari sekarang.
Saya nanti pulang pengajian akan saya tawarkan kroto kepada suami saya. Apa itu kroto? Pakan mani. Makanya Pak Wabub nanti pulang, saya akan pulang akan mencari istri saya dan akan saya minta krotonya. Seminggu yang lalu Anda niat pengajian, sudah ditulis oleh Allah sebagai amal kebaikan. Hari berikutnya Anda mulai nyuci baju, setrika baju, ditanya sama anaknya, ibu kenapa kamu mempersiapkan baju itu? Ibu jawab, baju ini akan saya pakai untuk pengajian. Baru ngomong seperti itu berpahala. Besoknya Anda datang lagi beli minyak wangi. Untuk apa Bu pakai minyak wangi? Saya besok akan pakai pengajian bersama Gus Miftah. Baru niat sudah berpahala. Anda siapkan uang, masukkan tas, masukkan dompet. Ditanya, untuk apa uangnya? Besok pengajian akan saya sedekahkan melalui kotak infak yang ada. Baru niat sudah berpahala. Pertanyaan saya adalah, kalau Bapak Ibu pengajian datang ke tempat ini, dompetmu ada uang 100.000, 50.000, 1.000, ada kotak infak. Mana yang kamu masukkan? 100.000 apa 1.000? 1.000 napa 1.000? Mangkat ning kebun binatang delok munyuk sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Pertanyaan saya, berarti lu larang kiai napa munyuk? Berarti Anda lebih menghargai kiai apa munyuk? Munyuk. Tak bialang munyuk. Orang ajar, kok nesu? Santet meteng loh ya. Jadi agama ini didesain segitu indahnya. Maka dikatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ad-dinu yusrun, agama itu indah, agama itu mudah. Tapi nyuwun sewu, agama niku gampang, tapi ojo digampangke. Agama itu mudah, tapi jangan dimudahkan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau Anda nyuwun sewu niat untuk berbuat jelek, jangankan baru niat, Anda sudah berbuat jelek sekalipun, Allah belum memerintahkan malaikat untuk mencatatnya. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan oleh orang untuk orang bermaksiat untuk bertaubat. Apakah Allah enggak begitu indah mengatur segalanya? Orang baru niat berbuat baik sudah pahala. Orang berbuat maksiat sudah dilakukan, masih terbuka pintu taubatnya. Begitu kita berbuat maksiat, Allah mengatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ditunggu berhari-hari. Kalau kemudian kita belum bertaubat, baru dicatat sebagai amal kemaksiatan. Niat berbuat baik, baru niat sudah berpahala. Orang berdosa masih ditunggu oleh Allah. Makanya begitu orang banyak dosa. Kalau tadi MC-nya teriak-teriak Gus Miftah itu pendakwah di kalangan marginal, iya, karena saya mendatangi orang yang dianggap ahli maksiat dan banyak dosa. Itulah alasan kenapa Gus Miftah dikasih julukan presiden para pendosa. Saya dulu dapat julukan itu pertama kali di mana Pak Wabub? Di lokalisasi Doli. Ada preman besar buat tulisan, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Wetenge gede Pak. Tak buka ternyata ono tato nih. Tato nopo? Beduk. Ya Allah. Tak takoni, kuwi apa le? Tato beduk, Bah. Lah tutuke ndi? Ngisore. Saya sebulan yang lalu Pak Subiran itu ada di kiriman foto mbak-mbak, dadanya di bawah dadanya, nyuwun sewu, di atas dadanya mbak-mbak pemandu karaoke, di atas dadanya dikasih tato. Apa tulisannya? Gus Miftah. Jadi mongko tangan tok di foto dikirim ke aku. Ya Allah. Jadi di sini ditulis Ibu Gus Miftah. Asik matamu, asik. Emangnya aku cowok apaan?
Namanya aku cowok murahan. Sorry ya. Akhirnya orangnya WA saya, Gus, boleh nggak orang ini video call sama Gus Miftah? Akhirnya video call sama saya tanya, Nduk, kenapa dada kamu tato Gus Miftah? Saya ngefans setengah mati sama Gus Miftah. Bener nggak dadamu kamu tato Gus Miftah? Dibuka didik, ternyata benar, ditato Gus Miftah. Saya bilang, kamu salah Nduk, harusnya ke bawah dikit. Bagi orang yang banyak dosa, ini kan spirit permukaan, ini kan judulnya keren nih, spirit perubahan. Nah, saya pengen anak-anak muda hari ini semuanya berubah. Berubah kemana? Berubah yang lebih baik. Makanya kemudian kita mengenal istilah hijrah. Hijrah ini kenapa? Orang hijrah itu adalah alladzina farraqat bainal haq wal batil. Orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kalau kalian pemuda merasa banyak dosa, Allah katakan dengan begitu indah di dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sing jawabnya Allah banter tak dongake utangi lunas. Senajan orang iso nglunasi muga-muga sing ngutangi lali. Sing jawab amin mesti utangnya oke. Ibu-ibu, ini ada anggur, ada apel. Ibu-ibu pilih anggur apa apel? Anggur. Inilah salahnya cewek. Anggur memang lebih mahal dibandingkan apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek lebih suka diapelin, gak suka dianggurin. Ya iso, ya iso. Ini cangkem codot sih. Tak ngopi dulu. Salah, kopi dari Mbak berkawat gigi. Itulah bedanya orang dulu sama orang sekarang. Lawang biyen otot kawat balung besi. Cewek sekarang gigi kawat untuk selfie. Ya Allah, sangite. Pak Sugiran, jadi wakil bupati itu jadilah seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Ngono ah, Sugiran. Seneng kali Pak Wakil Bupati. Nabi Adam bojone jenenge salah, Bu Adam. Pak Sugirah bojone jenenge busuk, matamu busuk ini. Busuk gila kok busuk. Acara selanjutnya Minda Kembang. Kenapa Mas nutupi? Inilah hebatnya Banser, barisan Ansor Serbaguna. Apa yang dimaksud serbaguna? Yo mindah kembang, mindah kipas. Tapi insya Allah saya besok masuk surga dikawal oleh Banser. Amin. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Surganya siap, kiainya masuk, Bansernya matu lagi. Ini malam hari ini ngajinya diiringi oleh siapa ini? Grup apa namanya? Santos. Santos mau kentos. Insya Allah besok aku mlebu surga dikawal karo Santos. Amin. Neng yo kuwi aku neng surga kelon karo bidadari, awakmu dolanan musik tok. Sugirah guyu-guyu ae. Awakku, I love you full. Jenengan biyen nyangka mboten dadi wakil bupati, Pak. Ora. Lah Allah wis ngersake. Potongan kaya ngene dadi wakil bupati iki lho ya. Alhamdulillah Pak Sugirah. Pokoknya I love you full Pak Sugirah. Kita doakan Pak Sugirah panjang umur, amin. Jadi wong sak donya mati, Pak Sugirah urip dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Dijawab sing banter. Begitu Anda merasa bermaksiat, saya ini pengen anak-anak muda punya semangat kayak saya. Saya bilang sama Pak Wabu,
Awak kula niku lara tenan Bapak. Tapi saya meyakini wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Makanya nyuwun saya caca nom, ayo sing semangat. Bapak sing tua aja semangat. Pak sinten namine? Pak Haji Purnomo. Umurnya berapa Pak Haji? 70. Wah, wis 70 ra mati-mati lho ya. Haji Purnomo 70 tahun, subhanallah. Masih punya istri Pak Haji? Masih. Lah delok wong ayu jek pengen Pak Haji. Pak Haji Purnomo ini usianya kolonial tapi seleranya milenial. Coba. Bingung apa meneh? Oh, Ano Farel, Rene. Rene. Ini sayang, duduk sini. Sini. Ini Farel, duduk sini sayang. Nanti nyanyi. Insya Allah malam hari ini saya pengajian rampung langsung Farel nyanyi sampai subuh, nggih. Mas Farel istirahat dulu. Nanti Mas Farel nyanyi 12 album. Oh ngantuk. Kenapa pengajiannya bubar mawon langsung nyanyi mawon gua? Turun, saya pulang ya. Nyanyi bareng. Jenengan jarok lagu napa Bu? Oh napa Bron? Farel tahu nggak lagu yang judulnya Setruk? Nggak tahu. Ada lagu judulnya Setruk. Apa? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Setruk. Ada lagi lagu judulnya Huwak. Pak Banser minggir modar Beser. Merasa ngatek ning kono lungguh wae. Ingatlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba dijawab. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Coba ayat ini Bapak Ibu, bocah-bocah nomli tak kandani. Kenapa kita harus punya keyakinan? Saya dulu ingat betul Pak Sugira. Masuk lokalisasi tahun 2000, 99-2000. Saya kaget ketika sholat diikuti oleh beberapa PSK. Dulu saya setiap malam Jumat itu datang ke lokalisasi. Saya pakai baju, pakai kopiah, pakai sarung berangkat ke lokalisasi. Preman-preman itu bilang apa sama saya? Ngelonte kok sarungan. Ya Allah. Saya tidak kayak gitu Pak. Ngelonte kok sarungan. Ujian pertama. Ujian berikutnya apa? Saya dicegat sama preman paling besar di Yogyakarta. Tidak hanya sekedar dicegat, tapi kepala saya ditodong pistol. Kamu macam-macam saya bunuh. Sampai akhirnya kemudian saya sampaikan kepada sang preman, saya diterima dengan baik. Malam ke-7 saya di lokalisasi, saya sholat malam Jumat ke-7. Beberapa PSK ngetuknya saya dari belakang Bu. Jadi saya sholat ditunggoni sama teman-teman PSK. Aku langsung keringetan. Ya Allah, jangan-jangan diperkosa. Padahal nggak diperkosa saja, mapan untuk sholat. Saya ingat betul sholat mbak-mbak PSK itu Pak Wabub 5 orang duduk di belakang saya. Aku batin kok dengaran bocah iki melu lungguh ki ngopo. Akhirnya karena ada yang mendengarkan di belakang saya membaca surat yang biasanya sir, saya baca jahar. Yang biasanya saya baca pelan, saya baca keras. Saya pengen tahu apa respon anak-anak PSK ini mendengar orang ngaji. Allahu Akbar. Mbak-mbak di belakang saya Pak Sukira. Inilah kenapa saya yakin seburuk-buruknya orang itu pasti ada baiknya.
Begitu saya sholat, saya ingat betul waktu itu yang saya baca surat Al-Muzammil. Allahu Akbar. Mbak Ing rungoknya di belakang saya, nunggoni saya mulai sholat. Setelah Fatihah saya baca Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu wa inqus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan saqila. Bapak Ibu, Anda tahu, begitu saya bacakan ayat itu, mbak-mbak PSK di belakang saya nangis. Aku batin, lonte kerungu ngaji kok nangis. Rakaat kedua Pak Wabuk, bacaan saya lanjutkan, saya ikut-ikutan nangis. Apakah karena saya ingat dosa? Oh tidak. Kenapa Gus Miftah ikut-ikutan nangis? Aku gengsi, lonte nangis mosok aku ora. Artinya apa? Orang yang dianggap buruk sekalipun masih bisa berubah selama yang kita sentuh hatinya, bukan emosinya. Persoalannya Pak Sugirah nyuwun sewu, kita itu kalau lihat orang jelek dijelek-jelekkan sehingga mereka emosi. Saya bilang, ditanya sama wartawan, Gus, apa yang Anda lakukan di lokalisasi? Saya di lokalisasi bertindak selaku copet. Apa bedone copet Gus Miftah karo copet terminal? Bedone siji, copet terminal kae goblok, sing dicopet dompete konangan digebuki ndase. Kalau Gus Miftah sing dicopet apane Bu? Atine. Kalau hatinya sudah tercopet, jangankan dompetnya, dompet lainnya pun pasti akan diberikannya. Nyoh, ngono. Carane ngono, Bro. Lek kowe pengen dihormati karo rakyatmu, copetlah hati rakyatmu. Sama halnya Pak Sugirah, kalau saya dikasih kopi panas, mesti langsung segera saya minum. Kenapa? Karena saya punya prinsip, jangan pernah biarkan kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jangan pernah sia-siakan kepercayaan rakyat Sugirah, karena kalau mereka sudah marah, hati-hati. Pak Sugirah manduk-manduk, karo hati ini batin, Gus Miftah ki diancuk. Ya, wis teko Dek Farel, aku njeluk mikil siap-siap saat durunge ngaji, Farel nyanyi dhisik yo kene. Nyilih mikil. Aku tak ngobrol karo Farel dhisik. Iki ceritane viral senior karo viral junior. Disikel. Farel nama komplitnya siapa Farel? Nama komplitnya siapa? Farel Prayoga. Farel Prayoga kok. Nggih. Maskernya cepet apa kali? Masker. Nanti kalau kan habis tangi bangun tidur kayak kurang enak nggak dilepas. Oh, kurang enak. Nggih. Yo tambah uyah titik men enak le. Farel itu berapa bersaudara Farel? 4. Kamu nomor berapa? Tuh. 3. Oh, nomor 3. Bapakmu dulu pekerjaannya apa nak? Oke. Uwake. Kok bapakmu geleman toh? Bapak dulu pekerjaannya uwake itu apa wae? Ngerti kali ngerti. Kenapa gini? Kenapa muka gini loh? Enggak apa-apa. Sekali-kali Pak Wakil Bupati mau bokongi ya ora apa-apa. Bapak pekerjaannya apa dulu? Farel pakai masker, irungnya sih hilang. Sekarang kamu sudah jadi penyanyi ngalor ngidul. Sekolahmu gimana sekarang? Aman. Zoom apa langsung? Biasanya kalau ada job itu Zoom. Oh, kalau ada job Zoom. Kalau nggak ada job langsung. Farel umurnya berapa sih? 12 bosonin apa? 12 kali 12. Kodok karo aku ndelok rupane wong kene iki lho, kalih welas mesake maksudnya.
Farel, Ya. wis ngaji dong nih. Udah juz berapa kamu ngaji? Oh, betul ngaji. Lah kerang ngaji ini kepiye? Enggak. Urung ngaji. Dereng. Nah, kamu sekarang sudah terkenal, sudah mulai punya uang. Saya doakan besok kamu jadi artis top internasional. Amin. Tapi yo ngaji, Bro. Masa orang ngaji? Nah, Iya lah ngomongnya. lah kepiye? Niku wes. Nggih. Gue pengen iso ngaji apa ora, Le? Nggih pengen. Pengen. Cita-citamu pengen jadi apa? Pilot. Pilot. Pilot kok cangkeme nyanyi iki lho. Bener pilot. Ngopo pengen jadi pilot? Pengen aja. Pengen naik? Nggih. Oh, pengen jadi pilot. Tapi sekarang sudah biasa naik pesawat toh? Nggih. Ya semoga-moga jadi pilot. Pilot. Kowe iso selawatan apa ora? Bisa. Bisa coba saat durunge nyanyi. Nah, nduk saiki selawatan isomu selawat apa, Le? Apa? Oke. Oke. Salah satunya. Apa? Coba tele ra apa? Tangi turu. Oh, tangi turu. Sing kurang ajar mbok nih, ngopo iki mau digugah barang ae. Kayak anu. Ya ora apa-apa, kan lak tangi turu ki sing tutup matane ra irunge. Raup ngomong si anu. Kowe mung kurang raup. Orang nggak raup. Ora. Rados. Ora adus. Tangan madu opo gitu. Ternyata Farel ratus. Kan lah wong tangi turu ki sing masalah mripate ora irunge. Apa sing turu irungmu? Ya saat dringe nyanyi ya selawatan, sak isomu. Terserah. Mas Farel mau selawat apa boleh? Ayo cepet apa? Mas Kira cepet apa? Nah. Ya ora apa-apa. Nah. Ayo apa le? Apa? Nggak usah di sini. Nggih. Apa selawate? Cepet wae apa? Lah. Ya Allah. Ya Allah apa ya? Ya Allah matane kelilipan. Wong Mas iki nutupi cangkem karo ireng kok sing kelilipan matane iki lho. Apa selawate Farel apa? Apa nih? Nah, ya terserah. Selawatan, engko tak sawer. Nah, Oh, enten. ya apa? Bagus, oh durung. Balik. Sarang-sarang. Sekali lagi Farel, bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Sekarang ini Farel mau nyanyi lagu apa anak? Barang terus. Jadi lagu nongol. Minta lagu apa? Apa? Oh jadi banding-banding nggih. Yo aku aja mau banding-bandingin karo Sugira kan ganteng aku. Wes Mas Farel, silang ngantuk. Nyanyi aja dibanding-bandingin le. Nggih. Aja dibanding-bandingin dari Farel Prayoga. Sallu ala Nabi Muhammad. Maju apa le? Ikan le. Anu apa? Apa? Amin. Gue jungkir wali yo oleh oleh.
kasih. Sama-sama. Apa Bu? Lagi? Wes nggih, kula tak mulai dilanjutke Farah sampai rampung nggih. Ayo. Ayo, disampaikan Bapak iki. Sama Haji. Pak siapa itu namanya? Haji Edi Purnomo. Ini panitia ini mulai cerewet. Mohon izin apa? Info dari panitia Mas Farel non Muslim. Mau kamu langsung tadi? Ya wis rapot. Namakan gereja. Ya. Agamamu tadi? Agamamu apa? Kristen, Katolik? Mbuh lho kok mbuh. Maksudnya apa? Agamanya apa? Enggak privasi. Hah? Privasi betul. Oh, enggak apa. Pokoknya apapun agamamu tetap sing ibadah sesuai dengan kepercayaanmu. Atau untuk Farel. Keren. Jadi umpama kowe Kristen yo mangkat ning gereja, umpama kowe Buddha yo mangkat ning wihara. Karena Indonesia semua agama dilindungi oleh negara. Tepuk tangan untuk toleransi. Salah gimana Mas Farel ngantuk. Pengen lagi apa agama lho? Enggak denger terus. Loh. Apa? Kenapa? Caramu nih. Tiara. Kalau wong tua kemenyek. Wong tua njeluk tiara lho Rel. Lagi opo? Iya wes. Apa? Klebus. Apa lagu klebus ki apa lho? Embo. Aku kenapa? Full senyum. Sing paling disenengi Mas Farel lagu apa nak? Oke. Apa? Salah di sini. Bojo loro kan lho. Oh, bojo loro. Cacilik bojo loro kurang ajar. Cacilik bojo loro. Joko Tingkir. Apa Mas Farel? Sukanya apa? Tiara? Tiara. Kita Tiara yo. Tiara dari Mas Farel. Duit saile gini le. Mudah dijeluk Pak Sugidah boleh. Ya Allah. Ya Allah. Yo. Ya Allah, lorot. Wes abuan ora? Ambotan. Oh, mboten. Pokoknya pesannya apa siji, apapun agamamu, kamu harus menjadi hamba yang taat. Ya, alhamdulillah. Farah rumahnya jauh dari sini, nak? Belum. Rumahnya jauh dari sini. Boten. Berapa kilo? Boten terus. Oh, sekilo? 1 kilo. Ini mau ikut ngaji sampai selesai aku mau pulang, kan kasihan kamu anak kecil. Nanti Gus Miftah mengeksploitasi anak kecil loh. Ayo. Boten. Orang apa? Boten. Kalau langsung soalnya. Maksud lo? Apa? Hah? Besok apa lek nganu bahasanya apa? Biar apa? Pinjang. Ya. Ujian semester. Besok nggih. Apa pelajarannya besok ujiannya? Ulangan kok besok. Nah, ya ulangannya apa? Boten ngertos. Oh, lu apa sih? Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Aca? Loh, Aca. Kowe iso bahasa Inggris ale? Ya, Bu. Dalam Bahasa Inggrisnya buku apa? Buku tiba? Ketebuk. iya wis. Jam tangan bahasa Inggrisnya apa? Boten ngertos. Clock. Loh. Jam tangan rusak, clock. Kucing bahasa Inggrisnya apa? Cat. Kucing sing le papat, cat yen. Mereka Dek Farel ajeng sekolah ujian. Nah, udah setengah 12. Terima kasih Dek Farel. Yes, siap. Mudah-mudahan selalu sukses. Ingat pesan saya cuma satu. Apapun agamamu kamu harus taat. Oke? Yes, siap. Tos. Salim. Salim. Ya. Tepuk tangan untuk Farel. Oke. Dikasih Pak Watu aja. Beliau mau nyanyi meneruskan kamu kayaknya. Makasih ya Lea. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, dulu lagi mantuk ya. Kasar matamu kasar. Tukang kendangnya beda tuh. Pantesan suaranya unik entek edite. Kita sawer nduk ya. Baramu pengajian ya. Berdua saja ya. Codot. Ya Allah. Alhamdulillah. Balik teng ayat sing kula waca wau. Mohon dipandu sorban untuk kota amal untuk kegiatan sosial remaja masjid. Iki jadi ngundang ngaji aku kon ngaji kon golek duit asline. Duit. Ketua panitia nih di wong Oh.
Kampung Blangkon ngundang Gus Miftah, ketua panitia nih lumayan gagah. Ono gajah atus ning beli, najan gagah manue. Tunjuk Pak Wagub, tunjuk. Nah, napa wau kula wacake satu ayat dalam surat Az-Zumar. Saya tidak akan menerjemahkan itu, tapi saya mau mengambil esensinya. Esensinya apa Bapak Ibu? Bahwa orang hidup itu harus optimis. Jangankan hanya persoalan karir, jangankan hanya persoalan pekerjaan, bahkan bagi para pendosa sekalipun harus optimis. Optimisnya apa? Bahwa sebesar apapun dosamu, ternyata ampunan Allah lebih besar daripada dosamu. Betul? Loh, saya ingin nyuwun sewu. Nanti kita akan belajar dari virale Farel, minimal dari Pak Sugirah jadi wakil bupati. Wau kula pun takon karo Pak Sugirah. Pak Sugirah nopo nyongko jadi wakil bupati? Mboten. Disitulah kemudian kenapa hidup itu harus optimis, Pak. Dulu saya masuk lokalisasi semuanya dibully, dihina. Alah opo. Tapi akhirnya hari ini dianggap sebagai sebuah fenomena. Kalau dulu saya masuk klub malam, di mana-mana ditolak. Sekarang di mana-mana saya diminta. Gus, datang dong ke tempat klub malam kami. Dulu Bu, saya mau dibunuh di Jakarta. Saya dikeroyok preman 20. Mundur Gus, enggak. Dikeroyok preman 20 saya nggak mundur. Kenapa? Burine sumur. Apa cemplung modar. Nah, yang pengen saya sampaikan apa malam hari ini? Wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Mu'rab itu dinamis, mabni itu statis. Kulo tatakon kalian jenengan. Tiang Blangkon, tiang Serono, kira-kira awakmu pilih dadi wong dinamis nopo statis? Kulo angsal ngadeg nopo mboten? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Kulo itu soalnya boyo kulo luar Pak. Kulo. Iya. Oh kaya Farel melotrok nih ya ora. Lah sing melotrok Farel cah cilik lah punyaku kan gede. Hoak matamu hoak. Kon mbok teke mau buka ngono rupamu. Aja nesu-nesu. Heeh tenan. Iki cah cilik ra turu ya ngopo? Ora ngantuk, mripat codot. Kaya ngono, mau aku lungguh delok blangkonku, aku ngadeg delok sarungku. Kan aku malu. Bu, Pak, kenapa kita harus optimis jadi orang? Orang mempunyai takdir masing-masing. Fastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Maknanya bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang, tetapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Pak Sugirah jadi wakil bupati, jadilah wakil bupati terbaik. Wakil bupati terbaik itu gampang kok Pak Sugirah. Pemimpin sing apik itu lak sakniki teng rakyat iku mung siji, sing penting ora korupsi. Nggih napa mboten? Mila ngomong ana Pak Sugirah teng mriki awake dhewe dilekke yuk. Muga-muga Pak Sugirah selamat. Amin. Pak Sugirah jenengan jawab sing banter. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kok ana pejabat mangan duit rakyat jenenge mergo kula seneng kali Pak Sugirah tak eleke. Muga-muga orang nganti korupsi. Kalau kalimat fastabiqul khairat jadi polisi, jadilah polisi terbaik. Pak sapa jenenge kuwi? Jeruti. Beni. Sambung matamu sambung. Kaya ngono kok sambung iki lho. Ben,
Tak kandani, rapopo pangkatmu cilik, tapi selamat daripada jenderal dipecat. Cie. Oh ini bosok, ngerti polisi sambung. Kan aku jadi malu. Dadi polisi sing apik. Polisi sing apik niku pripun? Sloganmu ning kantor polisi kan judulnya apa Pak Beni? Polisi siap melayani, siap mengayomi. Milo lah sesuk Pak Beni ning kantor ana wong teko takoni, ada yang bisa dibantu? Ojo mau balik, ada yang bisa dibagi? Matamu. Pak Beni ini Kamtipmas. Kamtipmas niku keamanan dan ketertiban masyarakat. Aku itu bedokke Intel karo Kamtipmas, ora perlu ndelok seragame Pak Wabu. Cukup tak delok saka watuke iki beda. Lah Intel iki watuke diempet-empet, kan intelijen, watuke diempet. Lah Kamtipmas kaya Beni, watuke dibanter-banter. Soalnya Kamtipmas. Jadi polisi-polisi sing apik. Podo umpamane ketua panitia nih. Mas apa namanya Mas? Dian. Kepanitiaan, ono ketua, ono sekretaris, ono bendara, ono seksi-seksi. Yang namanya fastabiqul khairat itu apa? Menjadi yang terbaik. Ketua nih, yo dadi ketua sing apik, mengakomodir kepentingan semuanya. Dadi bendahara ya dadi bendahara sing apik. Padha karo konsep rumah tangga, ada suami, ada istri. Apa konsep fastabiqul khairat? Jadi kepala rumah tangga, jadilah kepala rumah tangga yang baik. Ingat, suami yang baik adalah suami yang mendengarkan pendapat istrinya, betul? Dan istri yang baik mendapatkan banyak pendapatan dari suaminya. Setuju Bu? Maka kalau suamimu tidak bisa membahagiakan kamu, nanti kamu pulang, ajaklah duduk suamimu, bisikkan kalimat di telinganya, Mas, ini sebenarnya rumah tangga apa rumah duka? Saya ditanya, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit, karena kalau sederhana namanya rumah makan. Menunggu bocah Banjar takon karo aku Pak Sugira, Gus, kenapa kok istri-istri di sinetron Indonesia tuh kok sabar-sabar? Lah iya, dibayar kok. Kowe pengen bojomu sabar, bayaran. Gimana apa betul Bu? Gak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak ada. Ingatlah wahai para Banser, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Iya. Ulo nasihat pernikahan Deddy Corbuzier karo bojone Sabrina. Sabrina takon sama saya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai Pak, masih sore, perempuan kita muliakan, nanti malam kita bantai. Kaya Lesti. Kula niku mangwaca HP kula Pak Wabu. Niku wartawan, Gus, kapan ke Jakarta? Saya mau wawancara soal Lesti dengan Rizky Bilar. Mumet dasku. Rizky Bilar jamaahku, Lesti Bilar jamaahku. Lah nganti kula komentar mendukung salah satunya atau membela salah satunya, kan aku mumet Pak Wabu. Padha umpamane Rizky Bilar, Lesti, Atta, Aurel. Kula niku kemudian oleh Allah ditakdir kon dadi kiai ini kanca-kanca artis. Mila kula teng Jakarta gak ada pengajian kanca-kanca artis, jamaah yo Lesti, Rizky Bilar, Atta Aurel, Raffi Ahmad Nagita, Anang Asanti. Saat ini malah yang terakhir Pak Wabu, rondo-rondo. Ya Allah, Aura Kasih, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani, dan yang paling terbaru idolanya Pak Sugira. Siapa? Lucinta Luna. Kita wayung rangkul kula bubu sini metu tul ya Allah. Menjadi yang terbaik lah. Untuk menjadi yang terbaik, spirit perubahan, jadilah pribadi yang optimis. Optimis menatap masa depan. Napa bedane wong optimis karo pesimis? Pamene contoh yang paling gampang. Umpama banyune wedang niki garek separuh. Umpamane bolak nyuguh aku ki mereknya dicopot cah, kok darane aku endorse. Kan aku artis. Kula lang nyekel ngoten iki
iki dikira ning kula Indos dicopot mawon. Ngapur? Pak Pur kok. Semoga Pak Purnomo masuk surga pertama kali, amin. Berangkat setelah pengajian, amin. Niki umpama kula takon kali jenengan, kula takon. Banyune niki garek separuh, isine mung separuh. Bahasa tiang Srono, tiang Banyuwangi nyuwun sewu. Airnya masih separuh apa tinggal separuh? Jawaban. Tinggal separuh atau masih separuh? Tinggal separuh. Itu menunjukkan Anda orang pesimis. Kalau Anda orang optimis, Anda akan menjawab masih separuh. Lah wong jawab masih niku berarti yakin, yang jawab tinggal niku kurang yakin. Mila jenengan uripe kurang optimis. Kurang. Apa bedanya orang optimis sama pesimis? Bedanya satu, orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Gus Miftah orang optimis, buktinya apa? Lokalisasi yang semua orang membencinya, justru saya melihat ada sebuah peluang di dalamnya. Saya masuk optimis. Nah, lanjut dengan pengen jadi wong gede, anak-anaknya pengen jadi wong gede. Jadikan anakmu anak yang optimis menatap masa depan. Ingat, masa depan itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Masuk. Loh, masa depan seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Saya ini contoh yang paling gampang. Sopo sing nyongko viral, sopo sing nyongko Farel Prayoga dadi viral. Ora ono sing nyongko. Tapi lah Gusti Allah ngersake, nyuwun sewu. Apa yang mustahil bagi Allah? Bu, bukankah kita diingatkan satu ayat dalam surat Yasin? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Serat tenanan kun fayakun. Sing semangat kayak Gus Miftah lho, lore semangat kok. Kula baniki langsung mangkat teng Bali, langsung teng Kupang, balik teng Pacitan. Kula niku sekali mangkat 10 dina nembe mulih. Mila ning omah kerotoku nganggur. Mula aku ora tau mangan keroto. Mbok rapi meneh Gus, sorry ya, saya tipe suami yang setia. Setiap tikungan ada matamu. Emangnya aku cowok apaan? Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Ujung udah bener. Tapi alhamdulillah istriku udah siap di madu. Abah, saya siap di madu. Caranya bunda, asalkan abah mau diracun matamu. Pak Sugira iso beda kira madu sing asli karo sing palsu. Mang takon kula Pak Wabu. Madu taruh di atas meja. Dirubung semut, palsu. Berarti mengandung gula. Madu taruh di botol. Dikocak-kocak, dia goyang, palsu, mengandung air. Madu bawa pulang, istri marah, asli. Jajalan bro, jajalan. Dikerowes. Wayane Pak Wakil Bupati lak ning kantor galak ora nak buahe. Ning omah ketemu bojone. Ora ana ceritane wong lanang menang karo wong wedok ya Pak Wabu. Aku ngumun karo wong wedok terbuat dari apa? Wong menangan banget. Wonge ya teko iki. Yo melu guyu gitu. Biasane jilbabe pink. Wong lanang giling-gilingen ya. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Betul apa ora? Perempuan itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Iya. Mila ono istilah, lali rupane eling rasane. Iya. Apa pur ki wis tuwa lho. Kok geting aku. Kami di kedung. Jadi Pak Pur malah bengok. Rehan. Ya Allah, saya kira apa Bu? Begitu sulit, lupakan silit.
lagu apa lho Pak Wabub? Kaya ngono kok ya viral iki lho. Nggih napa mboten? Lagu ra jelas ditonton wong karo begitu sulit, lupakan singit. Canom-nom le. Kowe optimis kaya Gus Miftah. Saya dulu ditentang, ditolak, dimusuhi gara-gara masuk lokalisasi. Tapi hari ini dunia terbelalak sampai kula diundang teng Belanda. Gara-gara apa? Gara-gara 1 menit pengajian saya di klub malam dan di lokalisasi membuka kacamata orang-orang yang anti Islam. Mereka mengatakan apa? Ternyata Islam itu agama yang asik, bahkan bisa diterima di lokalisasi. Berangkat dari apa? Optimisme. Makanya wau teng surat Yasin dibaca bareng-bareng. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sing kono bengok sing banter. Kondur pengajian insyaallah pikantuk kun fayakune Allah. Amin. Sing kono pikantuk kun fayakune Allah. Amin. Pikantuk kun fayakune Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula. Kowe ngomong Beni tak ajar kowe. Ayo, bagaimana cara mendapatkan kun fayakunya Allah? Ayo, aku diceluk panitia ya. Mohon dipandu Surban Kota Amal untuk kegiatan sosial remaja masjid. Ya, tok ke duitmu, jolek kun fayakunya Allah. Mumpung jam 12 niki dungane mandi jenengan tak dongake. Sing ngetokke duit paling akeh, muga-muga duwe mantu kaya aku. Siap panitiane? Dok, lagunya apa Dok? Minta lagu apa? Selawat apa? Selawat Jibril, ya wis. Kene selawat Jibril, kene Mikael, kono Israel ya. Lagu apa Dok? Di penyanyi ini siapa penyanyi ini? Apa penyanyi ini micak gitu jangan. Ayo panitia siap-siap lek kotak infakil di panitia nih. Oh, tukang kendangnya nyanyi. Kowe penyanyi Dok. Kowe berarti iso ngeplaki karo iso nyangkem ya Dok ya. Keplak, keplak. Mbak siapa namanya tukang kendangnya? Tasya. Aku wedi lah rapi karo tukang kendang. Turu dikeplakin dasku. Iki latihan. Pak Wabub ngersake lagu napa Pak Wabub? Bojo loro selawat, Cok, selawat. Ini bojo loro wae. Apa lagu kae? Stasiun balapan ning stasiun balapan Kota Solo sing dadi kenangan kowe kaya asu. Ayo panitiane siap-siap. Ya Allah sing lemu guyu-guyu lho ya Allah lemune wong kae. Sawak awak teng kabeh to yu. Ayo, endi penyanyi niki? Oh, malah keyboardnya minggat. Ya Allah, mumet dasku ya Allah. Woi, keyboard di saya gue nang di. Nguyuh. Ya Allah. Apa Bu? Kacamata copot. Sorry, mataku terlalu indah untuk kamu nikmati. Emangnya aku cowok apaan? Gue tak copot kacamata nih, copot katoke ya. Dia keyboard di sini. Bon, panitane mubeng, selawatan din mohon gak? Sederek kita sedaya jaler estrian nem lan tuwa mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga mumpung urip padha ilinga golek sangu lunga salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah habibillah salatullah salamullah elingono yen bakal ketimbalan timbalane ora kena
wakilan timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa timbalane kang maha kuwasa ora gelem mesti dipaksa salatullah salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah ala yasin iki ra menarik sing ngiringi kendhange wendok tibunge tok wae sandangane diganti putih yen wis budal ora kena mulih ora kena mulih tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso tumpakane kereta Jawa roda papat rupa menungso salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah jujukan ing mlebu guwane ora ana lawange ra ana lawange turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso turu dhewe ra ana kancane tanpa bantal tanpa geloso salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah iling-ilingan sing rumangsa sugih ra gelem nyumbang sing rumangsa sugih bondone dipek dhewe mangrungokne tenanan yen wis mati bondo ra meli bojo ayu wis ana sing nemu wis ana sing nemu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndomo sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan salat salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah musiknya menang tak dongake muga-muga anaknya dadi wong optimis kaya Gus Miftah masa depannya cerah amin bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai kaya ngono ya ora mau amin kita yu telat malaikate minggat pengen mboten anaknya dadi kiai diamin nggih bareng-bareng nggih sing kompak nggih aja telat nggih prok-prok jadi apa kok kiai kok nggih lho ayo tak dongake muga-muga dadi kiai amin muga-muga sing viral ora mung Farel tok wong kene juga akeh sing viral terutama ibu sing jilbabe pink ibu balas kan kamu udah tua kan kamu ompong bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai
Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek solawatan. Solawat sing kuwanter, musiknya meneng wae. Aku pengen krungu swara-swara falese wong kene. Pak Sugirah nyanyi, aja ding mentute fales kok. Salatullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau Allah sudah mengendaki kun jadi fayakun maka jadilah. Saya kemarin ngobrol sama Pak Wakil Bupati. Pak Babuk, biyen tahu nggak kebayang jadi Wakil Bupati? Boten Gus. Tapi Allah ngersake enteng. Allah mudah nak menjadikan orang miskin jadi kaya. Sahabat Nabi Sa'labah. Tapi Allah juga gampang menjadikan orang kaya jatuh miskin. Sinten Pak? Korun. Allah dengan begitu mudahnya menjadikan orang biasa jadi raja. Siapa? Joko Tingkir. Kurang biasa jadi rojo. Yang sekarang lagunya Cak Percil jadi kontroversi. Kulo takoni karo wartawan pripun Gus lagu Joko Tingkir. Ora apa-apa. Itu kan menghina sapa? Menghina Joko Tingkir. Buktinya apa? Lagu Joko Tingkir ngombe dawet justru bener. Zaman Joko Tingkir onone mung degan kopi karo dawet. Sing salah kuwi lak Joko Tingkir ngombe boba. Wis salah. Soalnya zaman Joko Tingkir urung ono boba. Bener apa ora? Justru zaman Joko Tingkir ono mung dawet. Emangnya salah ngombe dawet? Lah awakmu ngarani ngombe dawet salah, kowe dituntut karo bakul dawet. Sing salah ki lak Joko Tingkir ngombe ciyu. Lah kuwi salah. Kuwi ngenyek Joko Tingkir. Allah ngersake Joko Tingkir biasa-biasa mawon iso dadi raja. Allah kalau mengendaki orang biasa bisa jadi raja. Contohnya sinten? Nabi Dawud jadi raja. Tapi kalau Allah juga mengendaki raja diraja bahkan ngaku Tuhan jatuh hina. Sinten? Fir'aun. Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting, orang duwe bojo, ora tau pacaran, ora tau didemok karo wong lanang iso meteng. Sinten? Maryam. Mung kula pesen kali ibu-ibu Strono, please anakmu aja melu-melu Maryam. Lak kuwi ra kaya Maryam tak kandhani, ning diuntal codot. Hati-hati. Wong wedok sakniki jenisnya ana telu. Nomor 1, ra duwe anak, ra duwe bojo, arane nona. Nomor 2, duwe anak, duwe bojo, arane nyonya. Sing paling repot nomor 3, duwe anak tapi ra duwe bojo. Ra duwe anak, ra duwe bojo jenenge nona. Duwe anak, duwe bojo jenenge nyonya. Duwe anak, ra duwe bojo jenenge nyah nyoh. Hati-hati Bu, wong lanang niku codot. Gus Miftah. Tangkemu. Maka malam hari ini saya mengajak Anda semuanya menjadi orang yang optimis. Mindsetnya berubah. Bahwa saya bisa. Bahwa semua orang punya kelebihan. Orang kudu duwe suara api kayak Farel. Allah ngasih kelebihan kita masing-masing. Saya bilang apa Bu? Di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Jujul, susuk. Ora kudu kabeh dadi wakil bupati kaya Pak Sugirah. Ora kudu kabeh dadi polisi kaya Beni. Ora kabeh kudu dadi kiai kaya Gus Miftah. Banser orang terhormat. Kalau saya ditanya hebat mana Gus, TNI Polri apa Banser? Banser. Buktinya apa? TNI Polri banyak SK-nya dimasukkan bank untuk utang. Banser SK-nya nggak ada yang dimasukkan bank untuk utang. Kenapa? Karena SK-nya tidak laku. Ora payu, Cok, ora payu. Pak, kula badhe utang. Jaminan apa? SK Banser matamu.
Maka malam hari ini Bapak Ibu, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka menatap optimismenya yang tinggi. Maka kemudian Allah menjadikan kota Madinah sebagai kota yang paling menyenangkan. Kalau tak lu menikah tunggu, kalau baru mulai kaji, muka-muka wong serono segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tawang cangkem kurung rampung wis amin gila. Semoga orang serono segera dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah haji dan umrah. Cangkemnya kesusuan, segera dipanggil oleh Allah. Amin. Ketua panitia ini semudar dhisik. Tapi santai, siapa jenengmu? Dian. Atau nggak gini? Saya yakin Mas Dian ini orang baik, betul? Maka saya berwasiat, tolong Dian jangan dikubur sebelum mati. Orang optimis melihat peluang dalam masalah, orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Sampun jam 3:30 pengajian sampun paripurna. Insya Allah pengajian akan kita lanjutkan sampai jam 4 pagi dengan cara menonton YouTube masing-masing. Kalau soalnya kita nyebrang teng Bali, ketemu oleh konco-konco teng Bali, konco-konco Hindu. Kalau aku seneng Pak, teng Bali, konco-konco pedanda, konco-konco Hindu. Alhamdulillah, karena kita semuanya bersaudara. Yo, selawat terakhir. Ulang donga mulai tak dongake sandal hilang. Mau kau sak nguse. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannatamal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya panitia matur nuwun, warga Blangkon matur nuwun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.